Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi pokok bahasan 2, 3, dan 5. Langsung saja, yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan dan pengumpulan data dengan melibatkan seluruh jumlah penduduk di suatu negara. Yang berikut, registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk di suatu wilayah untuk keperluan administrasi. Yang berikut, survei penduduk. Survei penduduk adalah pengumpulan data dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai sampel dari jumlah penduduk di suatu negara. Sensus penduduk dilakukan rutin setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk terakhir dilakukan pada tahun 2010 dan sebelumnya pada tahun 2000. Survei ini dilakukan dengan mengambil data dan mencatat data dari seluruh penduduk di Indonesia. Data ini diambil oleh petugas sensus yang datang di Indonesia. Yang berikut survei. Survei penduduk adalah cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Jenis-jenis pencatatan penduduk. Yang pertama, kuantitas penduduk, dan yang kedua, kualitas penduduk. Kuantitas penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, persebaran atau kepadatan penduduk. Yang berikut, kualitas penduduk. Kualitas penduduk dibagi atas 3 juga. Yang pertama, masalah pendidikan. Yang kedua, masalah kesehatan. Dan yang ketiga, rendahnya pendapatan per kapita. Yang berikut, registrasi. Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, atau perubahan pekerjaan. Tujuan registrasi penduduk yaitu sebagai suatu catatan resmi dari peristiwa tertentu dan sebagai sumber yang berharga bagi penyusunan yang langsung dan dapat digunakan dalam proses perencanaan kemasyarakatan. Pokok bahasan kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan atau penyusunan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Dalam komposisi penduduk ada analisis data. Analisis data dibagi menjadi 3, yaitu data, diproses atau analisis, dan informasi. Yang pertama, data. Data diperoleh dari data sensus, data survei, dan data registrasi. Yang kedua, diproses. Data diambil dari penduduk, lalu dimasukkan dalam tabel data, dihitung dan diukur berdasarkan rumus yang dibutuhkan. Yang berikut, informasi. Data yang telah diproses memberi informasi kuantitatif dan kualitatif. Pokok bahasan 3, teori-teori penduduk. Yang pertama, teori penduduk aliran Malthusian. Ia mengatakan bahwa penduduk itu seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Manusia memerlukan makanan, sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan makanan. Yang kedua, teori penduduk aliran Neo-Malthusian. Aliran Neo-Malthusian berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta tentang jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta tentang jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat yang ditimbulkan, misalnya jumlah penduduk dunia akan mendekati 7 miliar 2015 dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12 sampai 15 miliar di tahun 2050. Yang berikut, teori penduduk aliran Marxist. Menurut Marx, tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara
bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi kesalahan masyarakat itu sendiri, seperti yang terdapat pada negara-negara kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut.